Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan atau kajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karya al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Sekarang kita masuk ke pembahasan sunnah-sunnahnya puasa. Di sini beliau katakan wa ammas sunan fasittun. Adapun sunnah-sunnah puasa yang paling menonjol di sini yang beliau sebutkan 6. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita bahas terlalu panjang, maka kita bahas apa yang beliau cantumkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, wa ammas sunan, adapun sunnah-sunnah puasa fasittun, maka ada 6 yang beliau sebutkan di sini. Ini adalah sunnah-sunnah yang sangat menonjol. Yang pertama adalah kata beliau ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Tapi dengan catatan sekiranya diundur, jangan sampai waktu yang kita ragu-ragu sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, diundurnya sampai waktu yang kita masih yakin bahwasanya belum masuk waktu subuh. Jangan sampai diundur sampai kita ragu. Nah, sahur itu sendiri hukumnya sunnah. Sahur itu sendiri sunnah dan di dalam sahur ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Waktunya sahur masuk mulai dari setengah malam. Nah, ada sebagian orang yang merasa kuat, wah saya kuat atau malas mau bangun. Jangan, sayang sekali. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan yang luar biasa. Nabi yang mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau Nabi ngomong ada keberkahan, pasti di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka dengan catatan sudah yakin waktu maghrib sudah masuk. Jangan sampai masih ragu sudah masuk waktu maghrib atau belum tapi sudah berbuka dengan alasan menyegerakan. Enggak. Menyegerakan ini ketika yakin bahwasanya waktu maghrib betul-betul sudah masuk, maka dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Dengan apa menyegerakan berbuka? Apakah dengan kolak? Apakah dengan gorengan? Apakah dengan pizza? Apakah langsung nasi? Tidak, yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi ta'jilul fitr bit tamr, menyegerakan berbuka dengan tamr, korma. Nah, jadi begitu azan langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan korma. Dianjurkan kormanya ganjil, 1 atau 3 atau 5 atau 7, karena korma itu sangat bagus untuk tubuh. Ketika seharian tubuh kita tidak kemasukan makanan, dia libur, organ-organ kita belum siap untuk menerima makanan-makanan yang berat, tapi begitu dimakan korma, maka korma itu akan membuat pencernaan kita kembali siap untuk menerima makanan, dan itu sangat baik untuk tubuh. Jadi dianjurkan korma. Dan dianjurkan lagi kormanya kalau bisa ganjil. Awilma ataupun air. Kalau nggak ada korma maka air. Yang bagus korma dulu baru air. Goblos sholat, dan itu dilakukan sebelum sholat. Nah, ada sebagian saudara-saudara kita yang buka puasanya nunggu gelap. Nah, ini pandangan madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amma Ahlus Sunnah wal Jamaah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya berbuka itu waktunya adalah begitu masuknya maghrib, dan ketika sudah yakin maghrib masuk maka disunnahkan untuk mempercepat berbuka dengan korma. Kalau diundur-undur nunggu gelap maka tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, goblos salah. Nah, ada kadang-kadang sebagian yang langsung gorengan karena nafsu mungkin, atau langsung kolak, langsung pacar Cina, langsung es karena nafsu. Itu kurang baik dan itu melanggar sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berbuka dengan korma, walaupun kelihatannya sederhana tapi di situ ada Rasulullah. Anda berbuka dengan korma walaupun kelihatannya sederhana tapi di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada hubungan batin
antara anda dan Rasulullah ketika anda mendahulukan buka puasa dengan korma karena mengikuti Rasulullah, maka di situ ada Rasulullah, membuat engkau semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pahala karena mengikuti Rasulullah, dan Allah ridha kalau kita ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan korma dengan makanan-makanan lainnya. Ketika berbuka, anda berbuka dengan korma, maka di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada sunnahnya Rasulullah. Wa tarku siwak ba'da zawal, disunahkan juga untuk meninggalkan siwak setelah zawal. Nah, setelah zawal syams, setelah tergelincirnya matahari, itu masuknya waktu zuhur, maka disunahkan kita untuk tidak bersiwak lagi. Kalau sebelum itu masih tetap sunnah siwak, tapi kalau setelah zuhur disunahkan untuk tidak bersiwak, karena siwak bisa menghilangkan khulufa min shaim, bau mulut yang ada yang disebabkan karena puasa. Sedangkan bau mulut itu adalah bau mulut yang disenangkan oleh malaikat. Itu adalah bau mulut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka makruh dihilangkan dengan siwak. Tapi wakhtira lam yukrah, ikhtiarnya Imam Nawawi sallallahu alaihi wasallam, ikhtiarnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, mohon maaf, ikhtiarnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu, pendapat beliau enggak makruh walaupun ba'da zawal. Wal judu fi syahr Ramadan lima sabaqa min fadailihi fi zakah, dan juga dianjurkan seseorang untuk jadi dermawan di bulan Ramadan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di bulan Ramadan, melebihi dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan ini. Rasulullah itu selalu dermawan. Rasulullah adalah makhluk yang paling dermawan. Kedermawanan Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan kedermawanan siapapun. Tapi begitu masuk Ramadan, Rasulullah ajwad, Rasulullah lebih dermawan lagi. Maka kita disunahkan kalau bulan Ramadan itu banyak bersedekah, dermawan, bantu orang, pahalanya double dikali lipatkan. Wa mudarasatul Quran, dan banyak-banyak baca Al-Quran, apalagi kalau bisa bacanya dengan tadabbur, luar biasa. Kapan lagi kita hatam Al-Quran kalau bukan di bulan Ramadan? Sayang, rugi kalau di bulan turunnya Al-Quran tapi kita nggak hatam Al-Quran. Rugi, sungguh rugi di bulan Ramadan nggak hatam Al-Quran. Kapan lagi anda mau hatam Al-Quran? Dari kecil kita sampai besar sudah berapa kali hatam Quran di bulan Ramadan? Maka sayang sekali. Quran itu bisa menerangi rumah kita. Kata Nabi SAW, al-baitul ladzi quri'a fil Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'a nujum li ahli ard. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran itu nampak terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana terangnya bintang bagi penduduk bumi. Makanya terangi rumah kita dengan Al-Quran. Jadilah orang-orang terbaik karena Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadilah kalian adalah orang-orang yang membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, karena afdalnya ibadat umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah baca Quran, apalagi di bulan Ramadan. Sayang, rugi. Imam Syafi'i itu kalau sudah masuk bulan Ramadan hatam Quran sehari semalam 2 kali. Pagi siang 1 hataman, malam 1 hataman. Kita berapa kali? Sebulan sekali aja udah luar biasa. Makanya jangan sampai keluar Ramadan kita tidak hatam Al-Quran, rugi. Kapan lagi mau hatam Al-Quran kalau bukan bulan Ramadan? Tapi kalau Ramadan sudah bisa hatam Al-Quran, maka insya Allah di luar Ramadan Allah tuntun kita untuk bisa membaca Al-Quran. Wal i'tikaf fil masjid la siyama fil ashr al-akhir. Disunnahkan untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Apalagi di 10 malam terakhir itu disunnahkan i'tikaf memperbanyak. Fa huwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebiasaan Rasulullah i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Karena 10 malam terakhir ini kemungkinan besar Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Maka 10 hari terakhir Ramadan sangat disunahkan kita untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Fa huwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa kafa bihi uswah. Itu adalah adatnya Rasul, kebiasaan Rasulullah. Rasulullah selalu beriktikaf di 10 malam atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena idza dakhala al-ashr al-awakhir tawal firash wa shadda al-mi'zar. Naam, wa da'aba ma'ahu ahluh, ay adamu an-nasab fil ibadah. Idh fiha lailatul qadr wal aghlab annaha fi awtariha. Naam. Kata Imam Ghazali, beliau meriwayatkan satu hadis atau ma'na al-hadis. Ini hadisnya aslinya diriwayatkan di Bukhari. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah melipat kasurnya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya, ikatan sarungnya, artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kinayahan nasab fil ibadah, dawam al ijtihad fil ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersungguh-sungguh, ditinggalkan dulu yang lain sama Rasulullah, fokus ibadah di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Idh fiha Lailatul Qadar, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang udah Allah jamin Nabi pasti masuk surga. Kunci surga itu ada sama Nabi. Kalau Nabi belum masuk surga, yang lain gak ada yang masuk surga. Manusia termulia di dunia dan akhirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun meski demikian Allah udah jamin, tapi tetap Rasul menunjukkan kepada umatnya betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah sebagai bentuk cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah menunjukkan kepada umatnya bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetap terus berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah sudah ridha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, bahkan Allah ridha dengan ridhanya Nabi. Idh fiha Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Wal aghlab annaha fi autar, tapi umumnya walaupun enggak pasti, umumnya biasanya ada di autariha, ada di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Ini sifatnya umumnya. Tapi kata Imam Al-Haddad, mungkin saja Lailatul Qadar ada di malam pertama Ramadan, mungkin saja ada di malam kedua, enggak ada yang tahu. Walaupun umumnya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, umumnya lagi di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Tapi mungkin saja ada di pertengahan Ramadan, mungkin ada di awal Ramadan. Makanya Allah rahasiakan hikmahnya apa, supaya kita ibadah terus. Minimal kalau malam itu jangan ninggalin tarawih, jangan ninggalin sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Orang sholat isya berjamaah ka'anna maqama nisfal lail, seakan-akan kata Nabi dia sholat setengah malam. Kita nggak mampu sholat setengah malam. Nabi tahu kita nggak akan mampu. Makanya Nabi siapkan opsi, pilihan yang bisa mendapatkan pahala seperti itu. Ka'anna maqama nisfal lail. Dan yang kedua, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah faqanna maqamal laila kullah, seakan-akan dia sholat semalam penuh. Nggak ada yang mampu kita sholat semalam penuh. Tapi Nabi tahu, karena bentuk cintanya Nabi kepada umatnya, dikasih pilihan nih. Ada solusinya, kalau kalian nggak mampu sholat semalam penuh, sholat subuh berjamaah minimal, jangan ditinggalkan. Nah, kalau mau dapat Lailatul Qadar minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan sholat tarawihnya dijaga. Ditambah baca Quran lebih baik lagi, ditambah i'tikaf lebih baik lagi, ditambah malamnya tahajud lebih baik lagi. Luar biasa, manfaatkan, karena kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau kita masih hidup lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita panjang umur sehingga kita dapat Ramadan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Nah, wala ghalaban fi autariha, tapi kebanyakan memang di malam ganjil. Wa ashbahul autar lailatu ihda wa thalathin wa khamsin wa sab'in. Nah, dan yang kemungkinan paling besar dari malam-malam ganjil tersebut adalah malam 21, malam 23, malam 25, dan malam 27. Di antara 4 malam ini yang kemungkinan paling besar, kata Imam Al-Ghazali. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita malam Lailatul Qadar sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita, taubatan nasuha, sehingga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam Lailatul Qadar. Allahumma fariqil furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان ووفقنا للقيام والصيام ووفقنا لقيام ليلة القدر فيه. اللهم إنا نعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة وعلينا مؤاخذة بذنب يا من يغفر الذنوب جميعا يا رحيم يا ودود يا ذا العطاء والفضل العظيم والجود يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.